Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Serpihan es jatuh dari seluruh langit seperti salju yang sangat indah. Namun, di balik keindahan ini menyembunyikan kekuatan yang menakutkan, yang membuat seseorang bergidik merinding. Siapa yang bisa membayangkan, bahwa serangan gabungan dari trio Raja Kursi sebenarnya akan dihancurkan olehnya dengan mudah? Apakah ini kekuatan dari Ice Master? Gumam Lindong. Tinju Lindong tanpa sadar diperketat saat menyaksikan adegan ini. Kekuatan seperti itu memang tak ada bandingannya. Tidak heran dia bisa menjadi orang terkuat setelah Tuan Lambang Simbol. Grup, trio kursi raja di langit tercengang ketika mereka menatap adegan ini. Segera setelah itu, mereka tanpa sadar meludahkan seteguk darah hitam. Demonic Ki di sekitar mereka dengan cepat melemah ketika mereka bergetar. Jelas bahwa mereka terluka parah. Mata Ying Huan yang cantik itu tanpa emosi, ketika dia melihat trio Raja Kursi. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di depan mereka dengan cara seperti hantu, ketika ki dingin yang menakutkan keluar dari tangannya. Ekspresi trio kursi raja secara drastis berubah, ketika mereka melihat bahwa Ying Huan menolak memberi mereka kesempatan untuk mengatur napas. Ketiganya bergerak dan mundur ke arah yang berbeda. Cold Ki berkumpul di mata Ying Huan yang cantik. Dengan mengepalkan tangannya, tombak biru es panjang memanjang dari dalamnya. Itu bergetar dan terpecah menjadi 3 mata angin. 3 bayangan es mengejar trio Raja Kursi yang berpencar, dan menembus udara saat mereka dengan kejam menusuk ke arah trio Raja Kursi. Bang! Ekspresi di mata trio Raja Kursi dengan cepat berubah, ketika mereka melihat pengejaran tanpa henti yang dilakukan Ying Huan. Raungan rendah terdengar saat Demonic Ki mengerikan menyapu dan berubah menjadi penghalang cahaya ki iblis besar di depan mereka. Ini adalah upaya untuk menghalangi Ying Huan. Namun, sikap dingin di mata Ying Huan meningkat sebagai tanggapan terhadap pertahanan mereka. Tombak es di tangannya tidak ragu dan menusukkan langsung ke ki iblis. Retak, Demonic Ki yang kental langsung berubah menjadi es, sementara tombak es dengan mudah menembus, dan dengan kejam menusuk tubuh mereka. Mendesis, armor iblis kaisar yang sangat kuat pun terdistorsi, dan berubah bentuk karena tombak es. Pada akhirnya, itu mampu ditusuk oleh Cold Ki. Tombak es yang berisi ki dingin yang tak terlukiskan, menembus tubuh trio Raja Kursi. Grup, tubuh trio terbang mundur dengan cara yang menyedihkan saat mereka dengan liar meludahkan darah hitam. Ki dingin di tubuh mereka menyebar, menyebabkan lapisan es tipis muncul di permukaan tubuh mereka. Lindong menyaksikan trio Raja Kursi dalam sekejap mata, dan menghembuskan napas ringan. Kekuatan ini benar-benar menakutkan. Ying Huan saat ini belum sepenuhnya bangkit, namun, kekuatannya kemungkinan sudah melampaui para ahli top biasa yang telah mengalami 2 kesengsaraan reinkarnasi. Dia bertanya-tanya, seberapa menakutkan kekuatannya ketika dia akhirnya terbangun sepenuhnya, pikir Lindong. Di atas langit, trio Raja Kursi ketujuh dipaksa untuk berkumpul bersama lagi. Demonic Ki terus-menerus menyembur dari tubuh mereka untuk memblokir erosi dari ki dingin. Mereka mengerti, jika tubuh mereka membeku, mereka akhirnya akan berubah menjadi pecahan es hanya dengan jentikan jari Ying Huan. Saat itu, beberapa Yimo yang lebih kuat dari mereka, akhirnya mati sedemikian rupa di bawah tangannya. Mereka bertiga menyaksikan Ying Huan sekali lagi melemparkan pandangannya ke arah mereka, saat teror melintas di mata mereka. Mata biru es Ying Huan masih kosong dari emosi apapun. Pada saat ini, dia mirip dengan es. Semua emosi telah membeku di bawah lapisan es ini. Kalian semua, harus mati, gumam Ying Huan. Dia melihat trio Raja Kursi dan bergumam sendiri. Tubuhnya bergerak, dan simbol dingin nan kuno muncul. Setelah itu berubah menjadi sinar cahaya yang terdiri dari ki dingin utama dan melesat menuju trio Raja Kursi. Sinar itu merobek langit. Sepertinya ruang itu sendiri telah dibekukan oleh Cold Ki. Selanjutnya, ketiga Raja Kursi menjadi ngeri untuk jatuh dalam ruang di sekitar mereka yang membeku, dan menyebabkan mereka tidak dapat bergerak. Yang bisa mereka lakukan adalah menonton sinar ki dingin menyerbu sambil disertai oleh kekuatan destruktif. Ketakutan yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari mata mereka. Namun, ruang di depan trio Raja Kurai tiba-tiba terdistorsi, saat sinar ki dingin hendak menelan mereka. Selanjutnya, sosok hitam muncul entah dari mana. Hahaha, Ice Master, mengapa menggertak teman-teman muda ini dengan statusmu, ucap sosok hitam. Sosok hitam itu tertawa pelan saat dia muncul.
Namun, tawa lembut itu mengandung kesuraman dan kewaspadaan yang tidak bisa disembunyikan. Selanjutnya, dia mengulurkan tangannya, dan mata jahat anehnya muncul di dalamnya. Dia membuka tangannya, dan mata iblis itu tiba-tiba juga terbuka. Sinar cahaya hitam legam, mengerikan, dan kental, keluar dari matanya. Akhirnya, itu bertabrakan dengan sinar cahaya ki dingin. Kedua sinar destruktif itu bentrok dengan keras, saat riak menakutkan membentur dan merobek awan di langit. Langit bergetar, dan sosok mempesona Ying Huan gemetar. Dia terpaksa mundur beberapa langkah. Mata cantiknya itu tertutup es ketika dia melihat sosok hitam yang muncul dan berkata, "Raja kursi ketiga, akhirnya kamu mau menunjukkan diri juga," ucap Ying Huan. Semua mata yang hadir memusatkan perhatian mereka, dan melihat seorang pria berpakaian hitam berdiri dengan senyum di depan Raja kursi ketujuh. Tangannya saat ini ditutupi oleh lapisan es tipis, sementara mata iblis di tangannya tertutup rapat. "Hah, Raja kursi ketiga," ucap Lindong kaget. Ekspresi Lindong tanpa sadar berubah setelah mendengar kata-kata ini. Tubuhnya bergerak, dan dia dengan cepat muncul di belakang Ying Huan. Dia bisa mendeteksi fluktuasi yang sangat padat dan berbahaya dari tubuh Raja kursi ketiga ini. Itu sudah jelas, orang ini adalah seseorang dengan kekuatan yang sebanding dengan para ahli top yang telah mengalami 3 kesengsaraan reinkarnasi. Orang seperti itu dianggap sebagai kekuatan jempolan teratas Imo, bahkan selama Perang Dunia Besar. Tidak terduga kalau keberadaan seperti itu telah muncul kali ini. Raja kursi ketiga melirik Lindong. Selanjutnya, dia tersenyum. Dengan sentakan lemah, dia menghancurkan lapisan es tipis di tangannya. Saat dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya, Lindong menemukan bekas luka yang tampak sangat ganas di sisi kanan wajahnya. Bekas luka itu membentang dari sudut bibir hingga ke belakang telinganya. Sekilas, seolah-olah seseorang pernah memotong kepalanya. "Karena kamu ada di sini, awalnya aku tidak ingin mengungkapkan diriku. Bagaimanapun juga, luka ini membuatku sedikit takut." Raja kursi ketiga tersenyum berkata, ketika jarinya menelusuri bekas luka ganas di wajahnya. Namun, senyumnya itu tampak semakin hangat. Ying Huan dengan acuh tak acuh meliriknya, sementara Kolki yang menakutkan berkumpul di tangannya. "Kalau begitu, aku akan membekukanmu menjadi patung es kali ini," ucap Ying Huan. "Hehehe." Raja kursi ketiga dengan lembut terkekeh dan berkata, "Aku khawatir, saat ini kamu tidak akan bisa melakukannya," balas Raja kursi ketiga. "Kalau begitu, kamu bisa datang dan mencobanya," ucap Ying Huan. Mata Ying Huan tetap sedingin es. Dengan pusaran yang ada di tangannya, Kolki yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya mengeluarkan suara sedikit retak. Raja kursi ketiga menatap Ying Huan saat senyum di wajahnya semakin lebar, "Hahaha, aku benar-benar ingin membunuhmu. Saat itu, aku berubah menjadi kondisi yang menyedihkan olehmu, itu membuatku kehilangan seluruh wajahku di depan Kaisar," ucal Raja kursi ketiga. Wajah Raja kursi ketiga yang tampak lembut secara bertahap berubah setelah kata-katanya terdengar. Matanya mengandung kepahitan dan dendam yang tak ada habisnya. "Aku pasti akan membunuhmu hari ini," ucap Raja kursi ketiga. Raja kursi ketiga tiba-tiba mengambil langkah ke depan saat Demonic Ki berlari ke arah langit, dan langsung menutupi area 1000 mil. Bahkan matahari yang terik di langit telah dihalangi oleh Demonic Ki, dan tidak lagi berani menunjukkan dirinya. Aura ini menyebabkan tanah bergetar. Ekspresi di mata Lindong berubah ketika dia melihat ini. Salah satu tangannya menarik tangan dingin Ying Huan. Ying Huan mendeteksi tindakan Lindong, dan tubuhnya yang halus sedikit menegang. Selanjutnya, dia secara bertahap menjadi santai. Dia menoleh dan memberi Lindong senyum meyakinkan. "Dia tidak akan bisa menyerang," ucap Ying Huan. Lindong kaget setelah mendengar ini. Dia jelas tidak dapat memahami apa yang dimaksudnya. "Seseorang akan menghentikannya," ucap Ying Huan sambil tersenyum tipis. Segera setelah itu, dia melihat ke arah bagian tertentu. "Apakah kamu masih suka bersembunyi begitu?" ucap Ying Huan. "Hehehe, Indra adik perempuan junior masih setajam sebelumnya," ucap seseorang. Ruang di tempat itu secara bertahap berubah setelah suaranya terdengar. Selanjutnya, tawa lembut menyebar. Saat ruang terdistorsi, sosok berjubah perak perlahan-lahan keluar dari dalam. Rambut putih sosok itu tersebar dari kepalanya, dan tubuhnya tampak agak kurus. Namun, aspek yang paling tidak biasa adalah matanya. Matanya berwarna perak yang cemerlang, dan seolah-olah ada riak yang sangat misterius di dalamnya. Kejutan melintas di mata Lindong ketika dia melihat sosok ini. Ini karena, orang ini sebenarnya adalah individu misterius yang dia temui di bagian terdalam dari gua suku Marten Celestial Demon.
Orang ini sebenarnya juga salah satu dari 8 tuan kuno. Ini pasti Lindong kan? Tanya pria bermata perak sambil tersenyum saat menatap Lindong. Setelah itu, dia melirik tangan Lindong yang sedang memegang tangan Ying Huan-Huan. Sudut bibirnya sedikit melengkung ketika dia berkata, "Sepertinya memang begitu," gumam sosok mata perak. Kamu Master Ruang," ucap Lindong sambil menatap pria bermata perak itu. Dia bisa merasakan simbol leluhur spasial di tubuhnya bergetar sedikit ketika yang terakhir muncul, dan segera memahami identitas orang bermata perak. Pria bermata perak itu tersenyum dan mengangguk. "Maafkan aku sebelumnya terjebak untuk beberapa waktu karena teknik penjara iblis. Namun, aku tidak mengendurkan adik junior. Coba lihat, aku datang saat aku melarikan diri. Setidaknya aku lebih cepat dari Tuan Petir kan?" ucap pria bermata perak. Mata biru sedingin es Ying Huan-Huan menatapnya dengan acuh tak acuh. "Mengapa kamu masih seperti ini?" ucap pria bermata perak. Dia berbalik setelah berbicara, dan tersenyum menatap Raja Kursi ketiga. "Ah, kenalan lama. Apakah kamu sudah baik selama bertahun-tahun? Bukankah wajah kamu dikoyak oleh adik perempuan junior pada saat itu?" Kamu sudah pulih ternyata," ucap pria bermata perak. Lindong sedikit terpana. Mengapa dia merasa bahwa Master Ruang ini agak banyak bicara? Sikap yang luar biasa sebelumnya, yang dia ditampilkan ketika ia muncul telah sangat berkurang oleh omong koaongnya. Raja Kursi ketiga mengerutkan keningnya, ketika dia melihat Master Simbol Spasial yang berhasil tiba di sini tepat waktu. Raja Kursi ketiga mendesah tak berdaya di hatinya. "Orang ini sangat cepat," gumamnya. "Sepertinya aku tidak akan bisa membunuhnya hari ini," gumam Raja Kursi ketiga dengan malas, sambil merentangkan pinggangnya. Senyum aneh terangkat dari sudut bibirnya. "Namun, kami juga telah mencapai tujuan kami," ucap Raja Kurai ketiga. Ying Huan-Huan dan mata Master Ruang tiba-tiba mengeras setelah mendengar ini. Pada saat inilah jantung Lindong berdetak kencang. Dia buru-buru memutar kepalanya ke arah laut yang jauh, di mana dia tiba-tiba merasakan demonic ki yang sangat kejam muncul di tempat yang sangat jauh. Ying Huan-Huan dengan ringan menghela nafas. Matanya menjadi sedingin es. "Raja Iblis Jahat Kosmik telah melarikan diri," ucap seseorang. "Hah? Raja Iblis-Iblis Kosmik," ucap Lindong kaget. Ekspresi Lindong berubah drastis setelah mendengar ini. Master Api telah menyebutkan sebelumnya, bahwa penjara penekan iblis yang dia tekan terutama untuk menekan Raja Iblis Jahat Kosmik. Dia bahkan menarik kekuatan avatarnya karena kejadian tak terduga ini. Meskipun begitu, dia masih gagal menekan Raja Iblis Kosmik. Senyum di wajah Master Spasial perlahan-lahan surut. Sebuah kilatan dingin muncul di matanya yang licik ketika dia menatap Raja Kursi ketiga, dan dengan dingin berkata, "Jadi alasan kamu menginvestasikan pasukan sebanyak itu bukanlah karena kamu bermaksud untuk menyerang Chaos Master. Sebaliknya, kamu berencana menyelamatkan Raja Iblis Kosmik itu," ucap Master Spasial. "Hehehe, itu tidak sepenuhnya benar. Secara alami akan lebih baik jika kita berdua bisa menyelamatkan Raja Iblis Kosmik dan mengambil kesempatan untuk membunuh Master Kekacauan." Raja Kursi ketiga tersenyum samar dan menjawabnya. "Kalau begitu, aku hanya bisa menebusnya dengan membuatmu tetap di sini," ucap Master Spasial. Senyum muncul di wajah Master Spasial. Namun, senyumnya dipenuhi dengan rasa dingin. Segera setelah itu, dia perlahan-lahan mengulurkan tangan yang agak kurus dari lengan bajunya. Cahaya perak menyala di ujung jari-jarinya. Itu adalah kekuatan yang Lindong sendiri sangat akrab, kekuatan simbol ancestral spasial. "Apakah benar begitu?" jawab Raja Kursi ketiga. Raja Kursi ketiga menyipitkan matanya. Mata misterius di telapak tangannya sekali lagi terbuka. "Kamu telah merusak pemandangan sejak saat itu. Setidaknya aku harus memberimu 2 tamparan hari ini." Master Spasial membalas dengan tertawa kecil. Hahaha. Raja Kursi ketiga juga tersenyum samar, matanya tiba-tiba menyusut sesaat kemudian. Telapak tangannya, yang berisi mata aneh, tiba-tiba menamparkan dengan marah, dan disertai demonic ki yang mengerikan segera membentang. Bang! Telapak iblis menyapu area, dan area yang dilintasinya tiba-tiba terdistorsi. Sebuah tinju yang berkedip dengan cahaya perak terlempar. Itu berbentrokan langsung dengan telapak iblis. Riak keras menyebar dan suara gemuruh menyebar di langit. "Kamu masih suka menggunakan trik seperti itu, bahkan setelah bertahun-tahun." Raja Kursi ketiga memalingkan kepalanya, menatap sosok bermata perak yang muncul di belakangnya, dan berkomentar dengan nada mencibir. Ekspresi terkejut melintas di mata Lindong setelah melihat ini. Dia melirik ke arah Master Spasial sebelumnya berdiri, hanya untuk menemukan bahwa Master Spasial di sana perlahan-lahan menghilang. Itu sudah jelas, Master Spasial sudah menyerang sebelum Lindong merasakan sesuatu. Seperti yang diharapkan dari Master Spasial.
Lindong diam-diam memuji dalam hatinya. Belum lama sejak dia mendapatkan simbol ancestral spasial, kekuatannya jelas lebih rendah dari master spasial dalam hal kontrol kekuatan spasial. Hahaha, kamu juga tidak buruk. Setidaknya, kamu tidak menjadi bodoh setelah bersembunyi selama bertahun-tahun, balas master sambil tertawa. Cahaya perak di telapak tangannya menyala, dan ruang tiba-tiba berubah. Dua bilah spasial perak seperti gunting yang memanjang ke arah Raja Kursi Ketiga bergerak seperti kilat. Demonic Ki melonjak dari dalam tubuh Raja Kursi Ketiga, dan berubah menjadi pilar cahaya Demonic Ki yang melindunginya. Pada saat yang sama, dan ia segera memblokir bilah spasial. Kedua belah pihak menyerang dengan kecepatan kilat. Namun, kekuatan menakutkan yang terkandung dalam serangan mereka jelas dirasakan oleh Lindong. Pada tingkat seperti itu, setiap serangan adalah kondensasi dari kekuatan maksimalnya. Mereka tampaknya sangat mirip dalam hal kekuatan. Lindong berkata dengan lembut setelah menyaksikan mereka berdua bertukar pukulan. Meskipun Master Spasial dan Raja Kursi Ketiga memiliki senyum ramah di wajah mereka. Serangan mereka sangat ganas dan kejam. Namun, mereka memiliki kekuatan yang sama, dan sulit bagi mereka untuk unggul dalam pertarungan ini. Ya, mereka memiliki kekuatan dari seseorang yang telah mengalami 3 kesengsaraan reinkarnasi. Jika mereka hanya bertarung dengan cara ini, akan sangat sulit untuk menentukan pemenangnya. Ying Huan mengangguk dengan lembut dan berkata, selain itu, tidak ada dari mereka yang memiliki niat untuk membunuh pihak lain. Pertarungan ini tidak akan bertahan lama, tambahnya. Lindong mengangguk. Mereka jelas menyadari, bahwa tidak ada dari mereka yang tidak dapat membunuh pihak lain jika ini berlanjut. Karena itu, niat membunuh mereka sedikit lemah. Namun demikian, Lindong mengerti bahwa suatu hari nanti, mereka harus berjuang sampai mati. Segalanya akan sedikit menakutkan ketika waktu itu tiba, pikir Lindong. Bang! Cahaya perak dan kilatan hitam menjalin di langit. Kedua sosok itu sedikit bergetar. Setelah itu, mereka menstabilkan tubuh mereka. Master Spasial, kamu tidak bisa membunuh aku. Kenapa buang-buang waktu di sini? Apakah kamu sedang menunggu sesuatu? Raja Kursi Ketiga tersenyum dingin dan bertanya. Apakah kamu juga tidak menunggunya? Jawab Master Spasial sambil tersenyum. Lindong dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat senyum palsu yang sama, yang menyembunyikan niat jahat pada keduanya. Hal ini menjadi semakin merepotkan. Isolasi Imo di luar pulau ini. Lindong melirik Pulau Martial Gathering yang agak kacau. Setelah itu, dia menoleh ke arah Ying Huan dan berkata, baiklah, jawab Ying Huan. Ying Huan mengangguk. Dengan lambaian tangannya, udara membeku menjadi es. Setelah itu, es menyebar ke bawah seperti menciptakan dinding es, dan dengan cepat mengisolasi seluruh pulau perkumpulan bela diri. Imo itu berada di luar tembok es dan tidak bisa masuk. Teknik Ying Huan ini membuat Lindong tanpa sadar menggosok hidungnya. Dia sedikit tertekan. Tangan dingin Ying Huan yang dingin meraih tangan besar Lindong, seolah-olah ia ingin merasakan suasana hatinya. Senyum tipis muncul di wajahnya yang dingin dan cantik. Senyum sesaat itu seperti lotus salju yang mekar di gunung es. Hah, adik junior, kamu bisa tersenyum. Sebelum napas Lindong dapat diambil oleh senyumnya, Master Spasial telah melebarkan matanya, saat dia menunjuk ke Ying Huan dan berteriak dengan keras. Lindong memandang Master Spasial yang saat ini muncul sangat bersemangat, meskipun sikapnya yang mengesankan ditunjukkan ketika ia pertama kali muncul. Dia tidak bisa tertawa atau menangis. Master kuno lainnya semuanya tenang dan mantap. Di sisi lain, setelah dia membuka mulutnya, orang yang terlihat agak mengesankan ketika dia bertarung dengan Raja Kursi Ketiga, sekarang menjadi sangat unik. Adik junior, aku tidak pernah membayangkan, bahwa kamu akan sangat cantik ketika kamu tersenyum. Kamu harus lebih sering tersenyum di masa depan. Dengan cara ini, semua senior akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk memusnahkan Imo. Master Tata Ruang mendekat dan berkata sambil tersenyum. Diam, ucap Ying Huan sambil mengertakkan giginya dengan keras, dan menatap Master Spasial. Master Spasial tertawa datar. Setelah itu, dia menepuk pundak Lindong dan memberinya jempol. Saudaraku, kamu benar-benar hebat. Kamu bahkan bisa mendapatkan gunung es kutub utara seperti itu. Aku benar-benar, aku baru saja bangun dan otak aku tidak berfungsi dengan baik. Kamu tidak harus mengingat kata-kata aku dalam hati, ucap Master Apasial. Ekspresi Master Spasial tiba-tiba menjadi suram sebelum dia bisa selesai berbicara, dan dia berbicara kepada Lindong dengan cara yang sangat serius. Lindong menanggapi dengan tawa kering. Dia telah melihat pedang es yang membentang dari tangan Ying Huan. Setelah itu, ujung pedang itu ditempatkan di pinggang Master Spasial.
Setelah menyebabkan kerusakan untuk sementara waktu, ekspresi Master Spasial berangsur-angsur menjadi suram ketika dia dengan lembut berkata, "Mereka ada di sini," ucap Master Spasial. Lindong mengangguk lemah. Dia juga mendeteksi riak yang sangat menakutkan dengan cepat saat mendekati bawah laut. Kolki tiba-tiba berkumpul di tangan Ying Huan-Huan. Mata birunya yang sedingin es menyapu dasar laut. Bang! Segera setelah suara Tuan Kuno terdengar, pusaran air setinggi 10.000 kaki tiba-tiba terbentuk di permukaan laut di bawahnya. Demonic Ki meluap keluar dari pusaran air. Akhirnya, bayangan hitam besar 100.000 kaki tiba-tiba keluar dari dalam. Matahari tenggelam saat sosok hitam ini muncul. Lindong melihat ke atas, dan matanya sedikit berkontraksi ketika dia melihat sosok iblis itu. Sosok itu tingginya 100.000 kaki, dan tubuhnya hitam metalik. Banyak luka yang tampak ganas menutupi tubuhnya. Sosok itu tidak memiliki mata, hanya mulut besar yang dipenuhi dengan gigi hitam tajam. Selain itu, 8 lengan iblis raksasa memanjang dari tubuhnya yang besar. Raja Iblis Kosmik, gumam Lindong yang sudah mengenalinya saat itu muncul. Itu persis sama dengan Iblis Kosmik 3 kepala besar gerbang Yuan saat memiliki hubungan parasit pada saat itu. Namun, Iblis Kosmik biasa itu hanya memiliki 4 lengan iblis. Namun, yang ini punya 8 tangan. Selain itu, aura Raja Iblis Kosmik ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Meskipun auranya saat ini tidak stabil karena cedera berat yang belum pulih, Lindong samar-samar bisa merasakan bahwa sosok ini bahkan lebih kuat daripada Raja Kursi ketiga yang berada di puncaknya. Tidak heran kalau Master Api telah mengatakan bahwa di dalam penjara iblis, Raja Iblis Jahat Kosmik ini hanya sedikit lebih lemah daripada Raja Kursi Surga yang terkuat. Raja Iblis Kosmik muncul di langit. Kemudian berbalik ke arah Ying Huan-Huan dan meraung, yang tampaknya berasal dari binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan, Master S. "Kamu memang benar masih hidup," ucap Raja Iblis Kosmik. Raja Iblis Kosmik ini jelas memiliki kecerdasan besar. Meskipun tidak memiliki mata, sosok itu masih bisa merasakan keberadaan Ying Huan-Huan. Sungguh tidak terduga, bahwa binatang buas sepertimu telah melarikan diri. Mata cantik Ying Huan-Huan sedingin es ketika dia melihat Raja Iblis Jahat Kosmik dan berkata, "Hahaha, kita benar-benar kelelahan hanya untuk menyelamatkannya," balas seseorang. Tawa tiba-tiba ditransmisikan dari bahu Raja Iblis Kosmik, ketika dua sosok perlahan-lahan muncul. Selanjutnya, mereka sedikit membungkuk ke arah Ying Huan-Huan. "Master S, sudah lebih dari 10.000 tahun sejak kami bertemu. Bagaimana kabarmu?" ucap Raja Kursi keempat. "Oh, ternyata Raja Kursi keempat dan Raja Kursi kelima ya, sepertinya kalian semua telah muncul," ucap Master Spasial sambil memandang kedua sosok tersebut. Matanya sedikit mengeras saat dia berkata sambil tersenyum. Lindong meraih busur petirnya dengan erat. Matanya dipenuhi dengan kehati-hatian. Barisan di depannya memang terlalu menakutkan. 3 dari 5 Raja Kursi peringkat atas dari penjara iblis telah datang. Jika Raja Iblis Kosmik dimasukkan dalam jajaran itu berarti ada 4 ahli puncak yang sebanding dengan seseorang yang telah mengalami 3 kesengsaraan reinkarnasi. Kami tidak punya pilihan. Tidak mudah untuk berurusan dengan Flame Master. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menyelamatkan Raja Iblis Kosmik? Raja Kursi keempat tersenyum samar dan menjawab. "Orang yang kamu bicarakan telah tiba," Master Spasial menanggapi dengan tersenyum. Awan tiba-tiba menyala di cakrawala saat dia berbicara, ketika cahaya yang berapi-api menyapu. Dalam sekejap, itu muncul di langit di atas pulau ini. Cahaya berapi perlahan-lahan memudar. Itu adalah Flame Master. Namun, Flame Master saat ini memiliki rambut yang agak berantakan, ekspresinya tampak agak jelek. Jelas bahwa dia telah mengalami pertempuran sengit sebelumnya. Dia pertama kali melirik Lindong dan Master Spasial. Setelah itu, matanya mengarah ke Ying Huan-Huan dan dia berbicara dengan suara yang tak berdaya. "Aku tertangkap basah, dan mereka berhasil menyelamatkan Raja Iblis Kosmik," ucap Master Api. Ying Huan-Huan sedikit mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Raja Kursi ketiga dengan malas merentangkan pinggangnya, dirinya tersenyum saat menatap kelompok Ying Huan-Huan, sebelum mengulurkan jarinya untuk menghitung. "Tampaknya pihak kita memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Mengapa kami tidak menghabisi kalian semua di sini?" ucap Raja Kursi ketiga. "Hahaha, jadi bagaimana jika kamu memiliki keuntungan dalam hal jumlah? Bagaimana aku bisa tidak hadir pada saat seperti itu?" ucap seseorang. Namun, tawa menggelegar bergema di langit, tepat saat suara Raja Kursi ketiga memudar. Hati Lindong bergetar sedikit. Dia menoleh dan melihat cahaya 10.000 kaki ungu emas muncul dari menara Chaos. "Ini akan menjadi sangat menarik," gumam Lindong. Lindong tanpa sadar mendesah pelan saat melihat ini.
Apakah Master Kekacauan juga akan keluar? Dari kelihatannya, mungkinkah mereka bermaksud memulai pertempuran besar di sini, pikir Lindong. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.